sahabat SE, ketemu lagi dengan kakak Kak Anissa di Sinar Education. Nah, gimana nih sahabat SE semester barunya di semester genap ini? Pasti masih semangat dong ya belajarnya. Nah, hari ini kakak akan membahas materi baru di semester baru ini. Kita masuk di bab baru, di bab vektor. Masih materi di kelas 11 di bab vektor. Kira-kira bakal bahas apa aja di bab vektor? Yuk kepoin dan tonton sampai habis. Langsung aja, let's go! Nah, di sini vektor, kita belajar dulu tentang definisi vektor ya. Apa sih vektor itu? Jadi vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan juga arah. Contoh-contohnya itu misalkan kayak kecepatan, momen, gaya, percepatan, kayak gitu. Mereka punya nilai dan juga arahnya. Nah, vektor bentuknya itu seperti ini kurang lebih. Di sini ada titik A, titik B, dan juga penulisan tanda vektor atau simbol untuk vektor. A di sini dia merupakan titik pangkal atau titik pangkat. Jadi dia dimulainya dari titik ini. Kemudian B adalah titik ujung atau terminus. Dari titik sini menuju ke titik B gitu. Nah, kemudian vektor ini dinyatakan atau ditulis dengan simbol A ada tanda garis atasnya atau A dengan garis di bawahnya atau AB dengan tanda garis beserta panahnya. Kalau di sini ini berarti menunjukkan titiknya ya, titik A dan titik B. Maka dia di sini tulisan AB-nya huruf besar. Nah, untuk mencari panjang vektor A dinyatakan dengan mutlak dari vektor A sama dengan mutlak dari AB. Mutlak dari vektor AB gitu. Nah, di sini ada juga aljabar vektor atau jenis-jenis vektor ya. Di antara lain yang pertama ada vektor 0. Simbolnya kayak gini. Jadi vektor 0 itu vektor yang memiliki panjang 0 dan arahnya itu nggak tentu. Jadi nilai dan arahnya itu adalah nilainya 0 dan arahnya nggak tentu. Kemudian selanjutnya ada panjang vektor. Untuk vektor U dengan elemen-elemennya A1, A2, A3 hingga AN memiliki panjang. Jadi ini kalau misalkan kita mau mencari panjang dari suatu vektor, caranya yaitu mutlak vektor U, yaitu sama dengan akar si elemen-elemennya ini kita kuadratkan. A1 pangkat 2 ditambah A2 pangkat 2, A3 pangkat 2 hingga AN pangkat 2 gitu. Nah, contohnya misalkan di sini vektor U-nya diketahui nilainya bukan nilainya. Nah, misalnya contohnya di sini ada vektor U dengan elemen-elemennya 3, min 12 dan 4. Berarti untuk mencari panjang vektor U atau mutlak vektor U sama dengan akar 3 pangkat 2 ditambah min 12 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Sama dengan 9 tambah 144 ditambah 16 sama dengan 169 di akar berarti 13 satuan panjang. Jadi untuk panjang vektor U ini adalah 13 satuan panjang. Itu dia. Selanjutnya masih ada lagi yang lainnya, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Selanjutnya, di sini ada vektor satuan. Simbol dari vektor satuan, simbol vektor satuan dari vektor U adalah U vektor satuan ini. Ini tandanya ada topi gitu ya, U topi tulisannya, yang artinya vektor tersebut memiliki panjang satuan panjang dan arahnya sama dengan vektor U. Nah, di sini untuk mencari satuan vektor U itu dengan vektor U dibagi dengan mutlak dari vektor U. Nah, ininya adalah 1, kan dianggapnya 1. 1 per untuk mutlak vektor U-nya tadi kan udah kita cari tuh, dapat 13. Oh, ini ada rumusnya dulu, ini rumusnya dulu dan dikalikan dengan vektor U-nya sendiri, maksudnya ininya. Nah, terus kita masuk ke contohnya, vektor satuan dari vektor U, ini yang tadi sama, elemen-elemennya ada 3, min 12, 4 adalah, berarti satuan vektor U sama dengan vektor U dibagi mutlak dari vektor U, atau panjang dari vektor U tadi, sama dengan 1 per, tadi udah dapat 13, dikalikan dengan si vektor U-nya 3, min 12, 4. Berarti ini dikali perkalian matriks ya, perkalian matriks skalar. Ini jadi 3 per 13
min 12/13 dan 4/13. Nah, selanjutnya ada dua vektor sama. Dua vektor sama itu dia berlaku vektor U sama dengan vektor V jika dan hanya jika besar dan arahnya itu sama. Jadi besar dan arahnya sama. Jadi kalau misalkan di vektor U ini ada elemen A1, A2, A3, berarti A1. Terus kalau di vektor V ini ada elemen B1, B2, B3. Jadi setiap elemennya tetap sama gitu. Nah, selanjutnya ada dua vektor berlawanan. Ini kebalikannya dari yang ini. Berlaku untuk vektor U sama dengan negatif vektor V. Jika dan hanya jika besarnya sama dan arahnya berlawanan. Makanya di sini tandanya dia berkebalikan. Di sini positif berarti sininya lawannya yaitu negatif gitu. Selanjutnya, kita mencoba untuk menyatakan vektor pada dimensi 2 atau R2. Jadi di vektor ini juga dia ada dua ya. Ada R2 dan juga ada R3. R2 itu untuk yang dimensi 2 atau yang datar. R3 itu yang dimensi 3 atau yang rumpang. Nah, vektor di R2 ini dinyatakan sebagai pasangan bilangan yang dituliskan secara vertikal atau horizontal di dalam tanda kurung. Nah, untuk mengetahui arah-arah vektornya di sini bisa dilihat di tabel ini. Jadi kalau misalkan pada bilangan pertama itu dia arahnya ke kanan atau kalau di garisnya yang titik pertamanya itu dia arahnya ke kanan berarti dia positif. Kalau arahnya ke kiri dia negatif. Kalau bilangan kedua, untuk bilangan kedua kalau misalkan dia positif berarti dia arahnya ke atas. Kalau dia negatif berarti dia arahnya ke bawah. Sesuai dengan koordinat kartesius. Jadi kan kalau misalkan di sini, kalau semakin ke sini kan berarti dia ke kanan positifnya gitu. Nah, di sini ada salah satu contohnya. Ada contoh-contohnya, diantaranya ada garis AB, EF, GH, dan juga CD. Di sini kita mau mencari vektornya, nilai-nilainya. Nah, pertama dulu nih yang AB. Kalau dilihat, si garis ini dia kan mengarah ke arah atas ya, tapi agak serong. Serongnya pun dia ke arah kanan. Berarti dia untuk yang angka yang pertama, yang ini, yang bilangan pertama, itu berarti dia positif. Positifnya positif berapa? Kita lihat. Dia bergesernya berapa satuan di sini. Dari titik awal atau titik asalnya kan di sini. Berarti dia bergeser ujungnya di sini 1, 2, 3. Berarti dia bergeser ke kanan sebanyak 3. Makanya di sini ditulis 3-nya positif. Terus karena dia juga bergeser ke atas dari yang awalnya di sini terus menjadi di sini, dia bergeser ke atas sebanyak 1, 2, 3. 3 juga. Sorry, ini salah. Ini 3 ya. Nah, 1, 2, 3. Nah, berarti untuk vektor AB bisa ditulis seperti ini, 3, 3 atau ini. Ini itu vektor kolom, kalau ini vektor baris. Jadi kalian bisa pilih mau nulis kayak gini atau kayak gini. Kemudian selanjutnya garis yang ini, CD. Nah, di sini kita lihat garisnya dari titik awalnya di sini, titik C, dia bergeser atau garisnya mengarah ke arah kiri, ya kan? Kiri dan ke atas. Berarti kita lihat dulu, kalau ke kiri berarti bilangan pertamanya negatif. Berarti di sini kita lihat dia bergesernya sebanyak berapa? 1, 2, 3. Berarti ke kiri sebanyak 3 satuan. Negatif 3. Kemudian karena dia ke atas berarti untuk bilangan keduanya positif. Positif berapa? Dari titik awal 1, 2, 3. 3 juga. Berarti untuk yang bilangan kedua positif 3. Bisa ditulis seperti ini atau seperti ini. Kemudian garis yang ketiga yaitu garis EF. Untuk vektor EF di sini bisa kita lihat dia bergeser atau garisnya mengarah ke arah kanan, cuma ke kanan doang, enggak ke atas, enggak ke bawah. Berarti untuk itu ke kanan sejauh berapa? 1, 2, 3. Berarti 3. Berarti
Kanan ke kanan positif, bilangan pertamanya 3. Karena dia nggak bergeser ke bawah ataupun ke atas juga, berarti untuk bilangan keduanya ditulis 0 aja, gitu. Nah, selanjutnya garis yang keempat, garis GH. Ini ya, kalau kurang kelihatan, garisnya dari sini hingga sampai sini. Nah, untuk garis GH ini dia tidak mengarah ke kanan ataupun ke kiri, cuma hanya mengarah ke atas. Berarti untuk bilangan pertamanya kita isi dengan 0. Nah, untuk bilangan keduanya kita lihat dia ke atasnya sejauh berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Berarti di sini 6-nya positif. Jadi untuk vektor GH ditulis seperti ini. Gitu. Gimana nih sahabat SE untuk menyatakan vektor pada dimensi 2? Udah pada bisa kan ya? Hari ini sudah selesai pembahasan vektor yang pertama di video pertama. Kita hari ini udah membahas tentang definisi vektor, kemudian jenis-jenis vektor atau aljabar vektor. Selanjutnya juga kita udah membahas menyatakan vektor pada dimensi 2 atau R2. Nah, hari ini penjelasannya sudah selesai. Semoga penjelasan dari kakak bisa dipahami sama sahabat SE dan membantu juga ketika sahabat SE belajar tentang vektor. Seperti biasa, kakak punya latihan soal, meskipun hari ini kurang lebih materinya masih kebanyakan tentang teori, tapi tetap ada latihan soalnya. Jangan lupa dikerjakan latihan soalnya, jangan lupa juga di komen jawabannya, jangan lupa ditonton videonya sampai habis. Dimana latihan soalnya? Ini dia latihan soalnya. Selamat mengerjakan. Hari ini sudah selesai pembahasan di part pertama tentang vektor. Part pertama berarti ada part selanjutnya dong. Nah, tentu akan ada part-part selanjutnya setelah part ini yang cuma tayang di channel YouTube Sinar Education. Tayangnya setiap hari Selasa. Ingat ya, setiap hari Selasa di channel YouTube Sinar Education. Nah, jangan lupa kalian juga tonton dan tungguin part-part kelanjutan semuanya materi tentang vektor ini supaya pembelajaran kalian tentang vektor ini tuntas. Oke? Tungguin juga video-video kakak lainnya, baik membahas tentang materi matematika di sekolah ataupun soal-soal UTBK dan pembahasan materi-materi UTBK lainnya di channel YouTube Sinar Education. Lengkap juga, kalian bisa scroll-scroll di shortnya ataupun yang panjangnya bisa. Hari ini sekian dari kakak. Terima kasih banyak sudah menonton. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya di Sinar Education, Your Bright Future Start Here. Bye!